Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang kebijakan distribusi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 8 kelas A. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Bagus Rohmatullah. Yang kedua, Muhammad Syahrul Mubarak. Yang ketiga, Ahmad Alfa Rizky Ansori. Masuk dalam pembahasan pertama, yaitu apa sih kebijakan distribusi itu? Dalam dunia pemasaran tentu saja ada yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang, tentu saja harus ada distribusi yang tepat dengan para agen pemasaran di pasaran luas. Dan salah satu hal yang paling penting dalam dasar dunia pemasaran adalah urusan strategi distribusi. Strategi distribusi harus tepat sasaran dan harus sesuai langkah pemasarannya. Sebuah sistem manajemen harus mengambil langkah yang tepat dalam mengambil keputusan yang sangat kritis tersebut. Dalam pemilihan strategi yang tepat tentunya harus sesuai dengan pemilihan agen serta teknik pemasaran yang tepat guna. Seperti namanya sendiri, strategi distribusi memang menjadi sebuah tanggung jawab dalam dunia pemasaran. Dalam sebuah pendistribusian barang ataupun produk lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju ke konsumen pasti ada sebuah perantaranya. Nah, perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan. Teknik seperti itulah yang dinamakan dengan strategi distribusi. Nantinya dalam sebuah strategi tersebut akan lebih dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Jika diperhatikan lebih lanjut, kumpulan saluran tersebut merupakan sebuah perusahaan dengan kewenangan tertentu mengambil alih sebuah produk atau jasa untuk dapat disampaikan ke tangan konsumen. Produk yang dihasilkan perusahaan memerlukan ketepatan cara dan jalur distribusi yang digunakan agar dapat sampai kepada konsumen. Bauran distribusi merupakan kombinasi saluran distribusi yang dipakai perusahaan untuk menyampaikan produk kepada konsumen akhir. Ketepatan memilih bauran distribusi akan sangat mempengaruhi kesuksesan penjualan produk dari perusahaan. Saluran distribusi merupakan jalur yang diikuti suatu produk dari produsen untuk sampai kepada pengguna akhir. Dalam proses distribusi, produk secara umum dikenal perantara, middleman, atau intermediaries. Keputusan pemilihan perantara oleh perusahaan secara umum memperhatikan 3 faktor utama, yaitu 1. Target pasar yang dituju, yang kedua sifat dasar produk yang dipasarkan, dan yang terakhir biaya pengelolaan jalur distribusi. Adapun perantara yang digunakan oleh perusahaan secara umum terdiri dari 1. Pedagang grosir, yaitu perantara yang menjual produk ke pihak lain untuk dijual kembali. Yang kedua, pengecer, yaitu perantara yang menjual produknya langsung ke konsumen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa distribusi produk konsumsi yang digunakan oleh produsen untuk mengantarkan produk sampai kepada pengguna akhir. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Saluran distribusi langsung dilakukan oleh produsen apabila menjual produk pada konsumen akhir tanpa menggunakan perantara atau langsung berinteraksi dan berhubungan dengan konsumen akhir mereka. Contoh distribusi langsung yaitu berjualan melalui media internet. Berjualan melalui media internet termasuk distribusi langsung karena kan penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung. Yang kedua yaitu distribusi eceran. Penyampaian produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui pengecer yang menjual produk dalam kuantitas yang tidak terlalu banyak, namun tersebar di berbagai tempat. Contoh distribusi eceran yaitu produk jeans kardinal yang memiliki gerai eceran sendiri di berbagai supermarket.
Nah, yang ketiga yaitu distribusi grosir. Distribusi grosir merupakan distribusi produk kepada konsumen melalui grosir yang mampu menyediakan ruang yang luas untuk penyimpanan barang, sehingga toko pengecer tidak perlu melakukan stok barang yang banyak. Cukup yang hanya dipajang dengan persediaan terbatas. Sedangkan untuk kebutuhan mendesak disediakan oleh grosir setiap saat. Umumnya distribusi grosir dipakai perusahaan besar yang mempunyai jangkauan pemasaran yang luas. Yang terakhir adalah distribusi melalui agen khusus atau broker. Distribusi produk menggunakan agen khusus atau broker yaitu perusahaan yang menggunakan perwakilan orangnya untuk berurusan dengan berbagai lini produk dari perusahaan untuk berhubungan dengan pedagang grosir atau pengecer. Broker banyak dimanfaatkan jasanya oleh produsen produk-produk musiman seperti sayuran dan buah-buahan dan industri properti. Nah, setelah kita bahas distribusi produk konsumsi, sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi produk bisnis. Distribusi produk bisnis atau industrial distribution berkaitan dengan jaringan dari anggota-anggota saluran yang terlibat dalam arus barang manufaktur ke pelanggan di industri. Distribusi produk bisnis terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama yaitu distribusi langsung. Produk bisnis kebanyakan barang-barang industri yang dijual langsung oleh produsen kepada pembeli industri. Sebagai perwakilan kontak dengan konsumennya, produsen memiliki kantor penjualan atau sales office yang menyediakan semua pelayanan untuk para pelanggan perusahaan dan bersifat sebagai kantor pusat untuk para penjualnya. Yang kedua yaitu distribusi grosir produk bisnis. Grosir berfungsi sebagai perantara antara produsen dengan konsumen industri merek. Saluran distribusi ini biasanya digunakan untuk kategori produk peralatan aksesoris seperti komputer, mesin fax, atau barang kebutuhan pasokan kantor seperti kertas fotokopi, pensil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu distribusi pengecer produk bisnis. Saluran distribusi ini dipakai oleh perusahaan apabila perusahaan untuk mencapai industri pengguna akhir menggunakan jasa pengecer dalam pemasaran produknya. Contoh produk yang menggunakan jasa distribusi ini misalnya pakan ikan untuk industri budidaya ikan skala rumah tangga. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang strategi distribusi. Strategi distribusi itu merupakan tergantung pada kelas produk dan tingkatan keterpapasan pasar market exposure yang paling efektif dalam menyampaikan produk kepada pelanggan terbesar. Tujuan strategi distribusi adalah menjadikan suatu produk dapat dicapai dalam jumlah lokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Saluran distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan atau dapat juga mencakup pada beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Strategi distribusi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi intensif, distribusi eksklusif, sama distribusi selektif. Distribusi intensif itu merupakan pendistribusian suatu produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran distribusi. Strategi ini umum dilakukan oleh kategori produk konsumsi berbiaya rendah sehingga diharapkan dapat menjangkau semua kalangan konsumen. Hal yang penting untuk dilakukan dalam strategi distribusi intensif ini adalah ketersediaan barang dalam jumlah besar di berbagai lokasi. Seperti contoh pada produk mie instan, jenis produk ini dapat ditemukan di toko manapun seperti toko kelontong, minimarket, hingga supermarket. 2. Distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif merupakan perusahaan memberikan hak
eksklusif kepada pihak lain untuk mendistribusikan atau menjual suatu produk pada jumlah grosir atau pengecer yang terbatas. Maka untuk itu, dalam melakukan proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara keseluruhan atau meluas. Dengan sebuah produk dengan memiliki kualitas harga yang tinggi, tentu terjadi cukup sulit untuk melakukan proses pendistribusiannya. Contoh distribusi ini misalnya distribusi mobil, BMW, dan lain sebagainya. 3. Distribusi selektif. Distribusi selektif merupakan gabungan antara distribusi eksklusif dan intensif, di mana perusahaan hanya memilih grosir atau pengecer yang akan memberikan perhatian khusus pada suatu produk mereka. Pola distribusi ini berusaha menjangkau target konsumen yang lebih luas dari distribusi eksklusif tanpa meninggalkan kesan produk yang umum atau murahan. Maka dari hal inilah yang menyebabkan strategi ini disebut sebagai strategi distribusi. Tentu di dalam suatu daerah tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini menjadi langkah efektif bagi sebuah usaha guna memberikan hasil atau dampak pada produk yang ingin disalurkan. Konflik saluran. Konflik saluran merupakan ketidaksepakatan antara anggota saluran distribusi terkait dengan peran dan imbalan yang diperoleh. Konflik saluran terjadi apabila tidak adanya kesepahaman antara pihak-pihak dalam jaringan distribusi. Konflik saluran dapat dipecahkan ketika para anggota saluran dikoordinasikan dengan lebih baik dan dilakukan kepemimpinan saluran oleh anggota distribusi yang paling kuat dan berpengaruh. Macam-macam konflik saluran dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu adalah terjadi antara perusahaan pada tingkat saluran sama. Misalnya, supermarket sekarang menjual alat-alat kecantikan, obat-obatan, dan berbagai macam lainnya. Akibatnya para pengecer lainnya menjadi terjepit sehingga timbullah konflik yang tidak diinginkan. Vertikal terjadi antar perusahaan pada tingkat saluran. General Motor mengalami konflik dan menyalurkan dalam usaha menerapkan kebijakan layanan dan menetapkan harga. Pedagang besar, merchant wholesaler. Pedagang grosir merupakan badan independen yang menjual berbagai jenis barang konsumsi atau bisnis yang diproduksi oleh berbagai perusahaan. Jenis pedagang grosir meliputi A. Pedagang grosir penuh, B. Pedagang grosir terbatas, dan C. Agen broker. Pedagang grosir penuh yaitu pedagang grosir yang menyediakan berbagai jenis jasa dimulai dari penyediaan jasa kredit, pemasaran, dan jasa perdagangan barang-barang sebagai tambahan dari jasa jual beli tradisional. B. Pedagang grosir terbatas yaitu pedagang grosir yang menyediakan jasa secara terbatas, bahkan terkadang hanya jasa penyimpanan. Contoh grosir terbatas yaitu dropshipper, yaitu pedagang grosir yang memiliki fungsi terbatas pada penerima pesanan pelanggan, melakukan negosiasi dengan produsen, memberikan hak atas barang, dan mengatur pengiriman kepada pelanggan. C. Agen atau broker. Agen atau broker merupakan perpanjangan tangan dari produsen yang tidak memiliki definisi penjualan sendiri. Pentingnya agen atau broker terletak pada pengetahuan mereka akan pasar dan keahlian mereka dalam memasarkan produk. Agen atau broker biasanya bekerja dengan berdasarkan komisi atas penjualan yang mereka lakukan. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan eceran dan distribusi fisik. Menurut metode operasinya, perdagangan eceran dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu pengecer lini produk dan pengecer tanpa toko. Saya akan menjelaskan pengecer lini produk dulu. Pengecer lini produk ada 5 macamnya.
Yang pertama, toko serba ada atau department store, yaitu pengecer berbagai produk yang dicirikan oleh pengorganisasian produk-produk yang mereka jual. Contoh, toko serba ada misalnya minimarket dan Alfamaret. Yang kedua, pasar swalayan. Pasar swalayan merupakan pengecer berbagai lini produk yang menawarkan berbagai beragam makanan dan yang sejenisnya dengan penekanan pada harga yang murah, pelayan sendiri dan pilihan yang banyak. Yang ketiga, supermarket dan hipermarket merupakan pengecer lini produk yang sangat beragam yang menjual berbagai jenis produk yang tidak saling berhubungan. Yang keempat, specialty store merupakan toko khusus yang menjual produk tertentu dengan segmen pasar yang khusus. Toko khusus ini memberikan pelayanan mulai dari penentuan segmen yang jelas dengan menawarkan produk secara penuh dengan kemampuan pengetahuan produk yang luas. Yang terakhir, factory outlet, yaitu toko milik pabrik atau kerjasama dengan pabrik yang menghindari jalur distribusi grosir dan pengecer dalam menjual produknya kepada konsumen. Itu 5 macam dari pengecer lini produk. Sedangkan pengecer tanpa toko ada 4 macamnya. Yang pertama, mail order marketing merupakan katalog yang disebarkan oleh perusahaan yang berisi gambar dan deskripsi produk yang ditawarkan kepada konsumen dan mengirim katalog tersebut kepada calon konsumen potensial atau yang sudah menjadi anggota. Yang kedua, telemarketing, yaitu penggunaan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Yang ketiga, direct selling merupakan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen dengan mendatangi mereka baik dalam keramaian atau mendatangi langsung dari rumah ke rumah. Yang terakhir, electronic retailing, internet based stores, electronic catalog, storefronts, and cybermall. Itu macam-macam dari pengecer tanpa toko. Ada 4 macamnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi fisik. Ada beberapa pengertian distribusi fisik. Salah satu tujuan setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkannya, yaitu dengan cara menjual barang hasil produksinya ke pasar. Untuk menjual barang hasil produksinya ke pasar, bahkan sampai ke tangan konsumen akhir, maka perusahaan memerlukan sebuah saluran distribusi. Di dalam saluran distribusi, terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang sering disebut distribusi fisik. Suatu produk tidak akan sampai ke tangan konsumen akhir tanpa melakukan distribusi fisik dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan tersebut perlu melakukan suatu metode yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar maupun ke konsumen akhir dengan cara yang tepat. Hal tersebut menyangkut penentuan strategi penyaluran, di mana salah satu masalahnya adalah distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan tindak lanjut dari saluran distribusi, yaitu di mana sebuah perusahaan menyimpan, menangani, memindahkan, atau menyalurkan barang yang dihasilkan melalui saluran pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar sampai ke tangan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Ada 2 macam kegiatan distribusi fisik. 1. Pergudangan merupakan distribusi fisik yang berhubungan dengan penyimpanan barang-barang. 2. Transportasi produk merupakan kegiatan memindahkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Biaya transportasi merupakan komponen biaya tertinggi dalam memindahkan suatu produk secara fisik. Dalam transportasi, perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu sifat dasar produk, jarak tempuh, kecepatan transportasi, dan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.